Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Palasipa dengan nomor pokok F1B230008 Prodi Agroteknologi Fakultas Agrobisnis dan Rekayasa Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume buku Pendidikan Kewarganegaraan yang disusun oleh Bapak Dr. Ujang Carda S. SH, MH, MIP. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal berupa pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme pendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Yang kedua ada faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kenyataannya, seperti ini muncul dari kesalahan sebagian masyarakat dalam memahami Pancasila. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Proses berbangsa dan bernegara. Proses berbangsa dan bernegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa di mana sekelompok manusia yang berada di dalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kata logi yang berasal dari bahasa Yunani, logos yang artinya pengetahuan. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yaitu visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. A. Memahami negara. 1. Pengertian negara dan unsur negara. Secara umum, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Unsur-unsur negara yaitu wilayah dan pemerintahan. 2. Hakikat, tujuan, dan fungsi negara. Hakikat negara merupakan esensi atau inti dari keberadaan negara. Berbagai definisi hakikat negara dikemukakan oleh para ahli, namun secara umum hakikat negara dapat dipahami. Yang pertama, organisasi kekuasaan, alat masyarakat, bentuk pergaulan hidup, monopoli penggunaan kekerasan fisik. Tujuan dari negara adalah untuk melindungi hak asasi manusia, memajukan kesejahteraan rakyat, menciptakan ketertiban umum, mencapai cita-cita nasional. Fungsi dari negara yaitu fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi penegakan hukum, fungsi kesejahteraan, fungsi pendidikan. 3. Macam-macam bentuk negara. B. Memahami konstitusi. 1. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang tertulis dan memuat aturan fundamental tentang negara, serta merupakan cerminan dari nilai-nilai dan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa. 2. Peran konstitusi dalam kehidupan bernegara. Konstitusi digunakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis. Kedua, konstitusi digunakan sebagai dasar untuk mengawasi kinerja pemerintah. 3. Konstitusi digunakan untuk melindungi hak-hak minoritas. 3. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara.
Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang sangat penting bagi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar merupakan landasan hukum fundamental negara, produk perjuangan bangsa, memiliki sejarah panjang, mendapat pengakuan dari rakyat. C. Memahami warga negara. 1. Pengertian warga negara. Warga negara adalah seseorang yang diakui oleh suatu negara sebagai anggota dari negara tersebut berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. 2. Hak dan kewajiban warga negara. Warga negara memiliki hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Hak untuk hidup, hak kebebasan, hak mendapat keadilan, hak untuk memilih dan dipilih. Kewajiban untuk taat pada hukum dan peraturan yang berlaku, kewajiban untuk membela negara, kewajiban untuk membayar pajak, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang tercantum dalam konstitusi dan hukum. 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. A. Memahami negara. 1. Pengertian dan ciri negara hukum. Negara hukum adalah sebuah konsep negara di mana hukum menjadi dasar dan pengatur segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ciri dari negara hukum yaitu supremasi hukum, persamaan di depan hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan. 2. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Makna Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa hukum menjadi dasar dan sumber segala kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Supremasi hukum, persamaan di depan hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, peradilan yang merdeka, dan masyarakat madani merupakan beberapa ciri penting dari negara hukum. B. Memahami konstitusi. 1. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, dimulai dari masa kuno hingga era modern. Konsep hak asasi manusia terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. 2. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk pada hak asasi manusia adalah hak fundamental, hak dasar, hak universal, hak alami. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar dan fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, bahasa, dan status lainnya. Macam-macam hak asasi manusia. Pertama, hak individu. Yang kedua, hak kolektif. 4. Pemahaman hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. C. Memahami warga negara. 1. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak linear, ada kemajuan dan kemunduran yang terjadi. Indonesia saat ini sedang menuju demokrasi yang lebih partisipatif, di mana masyarakat sipil berperan aktif dalam pengambilan keputusan. 2. Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Kedua, perlindungan hak asasi manusia. Ketiga, pembagian kekuasaan. 4. Kolerasi demokrasi dengan negara hukum. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. A. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, serta sesuai dengan wilayah geografis Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan nasional. B. Landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara.
Wawasan Nusantara memiliki landasan yang kuat, hakikat yang jelas, dan asas-asas yang menjadi pedoman dalam penerapan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara contohnya perkembangan teknologi. E. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya memiliki 3 unsur dasar, yaitu saling terkait dan tidak terpisahkan, yaitu wadah, isi, dan kata laku. Ketiga unsur tersebut harus dipahami dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita nasional dan menjaga keutuhan NKRI. E. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, sumber daya manusia. F. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara merupakan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Dengan menerapkan wawasan Nusantara dalam berbagai bidang kehidupan, bangsa Indonesia dapat mencapai cita-citanya dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. A. Ketahanan nasional. 1. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah konsep strategis yang menitik beratkan pada keuletan dan daya tahan bangsa dalam menghadapi segala ancaman, baik dari luar maupun dalam, yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Unsur ketahanan nasional. Unsur ketahanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, sumber daya manusia. 3. Landasan ketahanan nasional. Landasan ketahanan nasional meliputi landasan ideal atau Pancasila. Kedua, landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945. 3. Landasan visional wawasan Nusantara. 4. Asas ketahanan nasional. Asas-asas yang mendasari ketahanan nasional adalah Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara, wawasan Nusantara sebagai geopolitik negara, kegotong royongan sebagai nilai luhur bangsa. 5. Sifat-sifat ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional yaitu manunggal, berkuatan, berubah menurut waktu. 6. Pendekatan Astragatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. 1. Pengaruh hak asasi manusia. Pengaruh hak asasi manusia yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan dan meningkatkan stabilitas dan keamanan. 2. Pengaruh demokrasi. Pengaruh demokrasi meliputi meningkatkan stabilitas politik, kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan penegakan hukum. 3. Pengaruh lingkungan hidup. Pengaruh lingkungan hidup yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama positif, yaitu sumber daya alam, layanan ekosistem, keanekaragaman hayati. Negatif, yaitu kerusakan lingkungan, perubahan iklim, konflik sumber daya alam. 4. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Aspek-aspek ketahanan nasional memiliki pengaruh yang sangat penting dan signifikan terhadap kehidupan bangsa dan negara. Dengan membangun ketahanan nasional yang kuat dan kokoh, bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan mencapai kemajuan di berbagai bidang. C. Memahami warga negara. 1. Integrasi nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. Integrasi nasional dan prioritas masyarakat Indonesia saling berkaitan erat dan saling mendukung. Dengan membangun integrasi nasional yang kuat, bangsa Indonesia dapat mencapai prioritas-prioritas nasional tersebut dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. 2. Strategi integrasi.
Integrasi nasional merupakan kunci untuk mencapai kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia. Dengan menerapkan strategi integrasi nasional yang tepat dan efektif, bangsa Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera. 3. Integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional merupakan kunci untuk mencapai kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia. Dengan menerapkan strategi integrasi nasional dapat tepat dan efektif, bangsa Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.